Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang topik genetika dari buku Campbell. Sub yang pertama kita bahas adalah tentang pembelahan sel atau mitosis. Ya, mungkin kita hari ini nggak akan terlalu lama. Jadi hanya mitosis. Nanti Selasa kemungkinan yang 50 menit kita akan lanjut ke meiosis. Oke, sebelum kita mulai kita presensi awal dulu. Silakan bagi yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan. Jasi bisa bantu dokumentasi? Iya, bisa, Pak. Baik, silakan. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, yang slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik, makasih, Kiasi. Oke, saya share slide-nya. Belum terlihat ya, masih loading kayaknya. Nah, oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, jadi hari ini yang kita akan bahas. Jadi tentang siklus sel sebelum kita masuk ke materi genetika, konsep genetika. Jadi ini pun nanti saya tidak akan bahas terlalu detail. Ini saya ambil dari buku Campbell langsung. Oke, jadi kenapa untuk mempelajari genetika kita harus memahami dulu tentang konsep pembelahan sel? Karena nantinya genetika sebagai bagian dari materi pewarisan sifat, itu mekanisme pewarisannya ya melalui pembelahan sel ini. Jadi baik itu nanti dalam sel reproduksi ataupun sel tubuh atau autosom. Jadi kita harus paham bagaimana prinsip dalam pembelahan sel itu sendiri. Pembelahan sel secara umum ada dua bagian, dua jenis, yaitu pembelahan sel mitosis dan juga meiosis yang spesifik mengurangi jumlah kromosom. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mitosis, gitu ya, sel pembelahan mitosis. Nah, di sini dapat dilihat sebagai gambaran awal bahwa dalam proses mitosis pembelahan sel yang terwarnai di sini adalah kromosomnya sebagai materi genetiknya. Dapat dilihat awalnya kromosomnya atau DNA-nya seperti ini, tidak beraturan, mulai agak memendek, terkondensasi, agak lebih memendek, terlihat seperti benang-benang atau serabut-serabut, semakin memendek dan terlihat sekali benang-benangnya, membentuk seperti apa ya, katakanlah cacing gitu ya, struktur-struktur seperti ini, kemudian dia mengumpul, nanti kemudian dia berada seperti ini di bidang ekuator, dibelah gitu ya, katakanlah kalian belum tahu tahap apa ini, terbelah, terpisah, terbagi dua, sudah berada di kutub. Nah, sekarang sudah menjadi dua bagian atau dua sel. Kemudian setelah itu menjadi kabur lagi, blur lagi, terdekondensasi sampai akhirnya seperti ini, jadi dua sel. Ini overview pembelahan sel atau mitosis dari sudut pandang kromosomnya yang diwarnai. Nah, organisme kita harus lihat bahwa ada dua hal, baik itu uniselular atau multiselular. Organisme uniselular artinya adalah organisme yang memiliki hanya satu sel dalam tubuhnya. Biasanya seperti ini adalah bakteri atau organisme prokariotik. Sedangkan multiselular adalah organisme-organisme yang memiliki banyak sel di dalam tubuhnya atau organisme eukariotik. Prokariotik dan eukariotik perbedaannya apa? Sudah dapat belum materinya?
atau pemahamannya? Ada yang mau coba Izin jawab? menjawab, Pak. Fatan, silakan Fatan. Ya. Kalau eukariotik itu yang memiliki membran inti, Pak. Kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Baik, berarti udah paham ya, betul ya Fatan. Jadi prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariotik memiliki membran inti. Artinya materi DNA-nya berada di sitoplasma. Kalau pada prokariotik belum terselubung di dalam inti sel atau nukleus. Nah, kalau di dalam organisme uniselular atau tadi yang prokariotik, dia fungsinya untuk pembelahan itu untuk apa? Ya, untuk memperbanyak dirinya. Sementara pada organisme multiselular, fungsinya untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan. Gitu ya, pertumbuhan dari fertilisasi, perkembangan, dan perbaikan atau repair. Ada yang tahu nggak perbedaan development and growth, tumbuh dan berkembang? Jadi development ini berkembang, growth itu tumbuh. Apa bedanya growth and development? Ada yang mau menjawab? Mencoba berpendapat? Izin jawab, Pak. Sally, menurut Sally gimana bedanya growth and development? Kalau pertumbuhan itu pertambahan ukuran dan jumlah sel, tinggi, volume. Kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Jadi kayak spesialisasi fungsi sel dan siap untuk bereproduksi. Oh, baik. Oke. Tadinya saya mau tanya gitu. Siap menuju kedewasaan gitu ya. Artinya saya bantu sedikit. Nama lainnya nanti adalah ada tadi terspesialisasi itu adalah terdiferensiasi. Jawabannya tepat ya. Jadi kalau dia hanya tumbuh itu hanya dimensi. Gitu ya, hanya dimensinya berubah. Tapi ketika berkembang itu tadi yang gonadnya belum matang atau kemampuan reproduksinya belum matang, ketika sudah dewasa jadi matang. Atau ketika misalkan dalam serangga bermetafosis dia berubah menjadi bentukan lain, itu berkembang. Dalam fertilisasi itu development. Selain growth juga development. 2 sel, 3 sel, 4 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya, zigot, morula, blastula, gastrula, sampai berbentuk ada tangan, ada kepala, ada cikal bakal kaki, dan seterusnya itu berkembang. Oke, nah itu sangat dibutuhkan pembelahan sel. Yang terakhir jelas perbaikan, repair. Ada luka, ada robek, ada sayatan, atau ada kerusakan dalam sel, itu diganti oleh sel-sel sekitarnya yang membelah, menutup, atau menghapus, atau mengganti sel-sel yang rusak tersebut. Oke ya. Ini dalam perihal reproduksi, growth and development, yang kanan adalah tissue renewal, perbaikan jaringan. Semuanya membelah. Gitu ya. Semuanya mengalami pembelahan. Oke, jadi dalam konsep pembelahan sel gitu ya, hasilnya itu identical. Identical daughter cell. Daughter cell itu sel anakan kalau di Indonesia kan. Jadi sel anakannya pasti sama dari mitosis. Itu ciri khasnya. Gitu. Baik dari segi genomnya atau dari segi kromosomnya, jumlah organelnya, jumlah inti selnya, semuanya sama. Gitu ya. Nah, ini tampilan sel dalam bentuk mikroskop yang sudah diperbesar hingga skalanya ini dalam mikrometer. Kromosom di bagian ini berarti inti sel, gitu ya. Di bagian inti selnya yang di zoom. Nah, baik sel somatik atau sel gamet, kedua-duanya mengalami pembelahan sel. Pertanyaan saya, apakah di sel gamet hanya meiosis saja yang terjadi di sel gamet? Terjadi meiosis juga, Pak. Gimana, Fatan? Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Apakah di sel gamet, kemarin kita sudah bahas tuh di pengantar,
meiosis itu ada di sel gamet, Pak. Nah, pertanyaan saya sekarang di topik ini, apakah sel gamet hanya terjadi atau hanya mengalami meiosis saja? Atau dia mengalami mitosis juga? Hanya meiosis, Pak. Oke, menurut Fatah hanya meiosis. Terima kasih, Fatah. Yang lain? Apakah di sel gamet atau di dalam sistem reproduksi itu tidak ada mitosis? Atau semuanya meiosis? Ada yang beda pendapat dengan Fatan? Ada? Atau sama semua? Sama, Pak. Sama semua, oke. Di dalam sistem reproduksi tetap ada mitosis. Walaupun pembentukan sel gamet betul, meiosis. Contoh aja. Mohon maaf, misalkan pada pria, kita tahu pembuatan sperma dilakukan dalam testis. Ketika testisnya terluka, ketika ada jaringan testis yang sobek, apa yang dilakukan? Pembelahan mitosis atau pembelahan meiosis untuk memperbaiki luka tersebut? Mitosis, Pak. Mitosis, Pak. Gitu ya. Ada Vira Restu Total. Jadi tetap ada, walaupun di pembentukan sel gametnya, karena dia harus haploid, harus tengahnya, jadi hanya meiosis. Tapi dalam sistem reproduksinya pasti mitosis terjadi, khususnya jika ada kerusakan-kerusakan sel. Gitu ya. Nah, nanti di bagian genetikanya kita akan belajar ada kromatin, ada kromatid, ada sentromer. Nanti di bagian kromosom saya akan bahas. Intinya adalah seperti ini. Bentuk kromosom yang sering kita lihat di buku-buku atau di textbook atau di artikel itu kayak bentuk X gitu, menyilang kayak gini. Gitu ya. Saya pakai ini deh. Sebentar. Pointer. Oke. Jadi bentuknya kayak X gini. Nah, apa itu sentromer? Sentromer adalah bagian yang menyambungkan antara dua lengan kromosom, namanya lengan kromosom. Kromatid adalah satu lengan panjang ini. Satu lengan, ini satu lengan. Digabungkan oleh sentromer, satu kromatid, keduanya bisa disebut sister kromatid. Terserah sudut pandangnya dari mana. Bagian ujungnya disebut telomer. Nah, ini satu keseluruhan namanya satu kromosom. Nah, kemarin kita mungkin sudah sempat bahas bahwa manusia memiliki ada 46 kromosom atau 23 pasang. Itu seperti ini. Ada 46 bentuk seperti ini. Di dalam satu sel kita. Jadi satu sel itu punya 46. Kecuali sel gamet ya. Hanya 23. Nah, dalam eukariotik, kalau tadi dalam prokariotik, dia membelah ya sekaligus dia membelah semua, memperbanyak dirinya. Jadi dia membelah dan juga fase reproduksi aseksualnya. Nah, dalam eukariotik pembelahan sel tadi itu fungsinya tadi perannya 3 tadi ya, growth, development, and repair. Nah, secara umum dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mitosis dan sitokinesis. Di beberapa textbook, sitokinesis itu dimasukkan ke dalam bagian mitosis, tapi dalam buku Campbell, mitosis itu tanpa sitokinesis. Apa bedanya? Nanti kita lihat ya. Nah, kalau meiosis itu yang perubahan sel gamet, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, tahun 82 dikisahkan bahwa Walter Fleming menemukan adanya kromosom pada mitosis dan meiosis. Dia mengamati bahwa di dalam tahap-tahapnya ada banyak perbedaan fase, gitu ya. Nah, ini tampilan umumnya. Bahwa dia melihat ada 2 fase secara umum dalam mitosis. Saya ulangi, dalam mitosis ada fase mitotik atau fase mitosisnya atau M. Satu lagi adalah fase interfasenya. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa pembelahan sel, cell division pada eukariotik terbagi menjadi 2, ada mitosis dan ada bagian sitokinesis.
Bagian mitosisnya sendiri itu terbagi menjadi dua menurut Fleming, yaitu ada fase mitotik dan ada interfase. Apa itu fase mitotik? Fase mitotik itu adalah fase pembelahannya, fase simitosis dan fase sitokinesis. Oke, sitokinesis saya kasih pengantar deh. Kira-kira sito itu apa sito? Sitoplasma. Sitoplasma, Pak. Ya, apa tuh sito? Sito apa, Fatan? Plasma kira-kira apa plasma? Plasma itu cairan ya, Pak? Cairan. Kalau sitoplasma berarti cairan apa? Sebentar, Pak. Oke. Segera bukan, Pak. Cairan yang ada Samuel dan Restu nih, ada dua nih. Samuel lu tadi yang on mic. Samuel apa Samuel? Kalau menurut saya segera gitu, Pak. Sito segera. Sito itu ruang bukan, Pak? Sito ruang menurut Fatan. Restu tadi apa Restu? macam bungkus gitu ya, Pak. Jadi Pembungkus. air yang dibungkus gitu. Cairan yang Baik. dibungkus. Baik. Nih Samuel biasanya nih jawab situ karena ada pengaruh dunia medis nih ya. Ada yang Iya. keluarganya dokter ya. Mama saya dokter, Pak. Mamanya dokter. Oke. Saya dulu di ketahuan. Ya itu beda sitonya Samuel kalau di dunia medis. Jadi ya kalau di dalam dunia medis gitu ya, saya berapa tahun di FKUI, sito tuh harus cepat gitu. Nih lab sito, wah itu harus cepat segera gitu ya. Atau ada pemeriksaan apa harus sito cepat. Nah dalam hal ini apa? Masih belum ada yang tepat nih dari Restu, Samuel. Belum muncul nih mukanya. Siapa? Silakan. Sebut nama. Pembentukan sekat bukan, Pak? Arinda. Apa Arinda? Pembentukan sekat, Pak. Kurang tepat, masih kurang tepat. Sitoplasma. Jadi ini salah satu tips ya. Dalam biologi nggak harus diingat, tapi dipahami. Ada sito, ada plasma. Sekarang ada sitokinesis. Sito itu sel, Pak. Nah, tadi yang Fatan bilang. Sito itu sel. Sitoplasma artinya cairan yang berada di dalam sel. Sitokinesis artinya sito tadi selnya, apa itu kinesis? Kinesis itu dari kata ya anggaplah kinetik. Gerak kinetik kalau kalian bisa analogikan. Gerak kinetik adalah gerak yang berkaitan dengan Eka, mungkin ada yang ingat fisika dasar energi kinetik sama dengan rumusnya. Kalau energi potensial MGH, massa kali gravitasi kali tinggi. Energi kinetik setengah mv kuadrat, betul. Lagi ngambil FISDAS ya hari ini? Apa sekarang ya? Betul ya? Di semester 1 ada FISDAS nggak sih? Fisika dasar? Ada, Pak. Ada ya? Oh, ini tanda-tanda dapat A semua nih. Bisa jawab rumus energi kinetik. Amin ya. Jadi setengah mv kuadrat artinya berkaitan dengan gerak, dengan kecepatan. Artinya apa sitokinesis? Artinya selnya bergerak. Selnya dalam hal ini selnya bergerak artinya selnya membelah. Jadi menurut Campbell, sitokinesis itu artinya selnya sudah terpisah. Sementara mitosis itu belum sampai terpisah. Kalau kita ingat nanti ada bagian terakhir telofase. Telofase itu sampai nanti bagian ujungnya belum terpisah itu masih dianggap sebagai telofase. Ketika terpisah menjadi dua sempurna namanya sitokinesis. Prosesnya pembelahannya namanya sitokinesis. Gitu ya. Nah, menurut Fleming, fase mitotik ini terdiri dari fase mitosis dan sitokinesis, sementara interfase itu terpisah dari fase mitotik. Apa yang dilakukan pada tahap interfase? Hanya pertumbuhan sel dan menyalin semua materi yang ada di sel supaya siap membelah. Jadi kalau saya boleh katakan ini adalah tahap persiapan dan tahap resting lah. Kita lihat grafiknya. Ini secara umum interfase terbagi 3 ya. Ada G1, ada S, ada G2. Nah, diagramnya kayak gini. Dapat dilihat bahwa di dalam pembelahan sel hampir berapa persen tadi dikatakan? 90% menurut Campbell.
90% dalam siklus sel itu adalah fase interfase. Sementara 10%-nya yaitu fase mitosis dan sitokinesis. Jadi tadi saya bilang fase interfase itulah fase resting dan preparation. Jadi persiapan dan istirahat. Persiapan apa? Persiapan menuju mitosis. Istirahat dari apa? Istirahat dari setelah selesai membelah sitokinesis. Jadi ketika selesai membelah menjadi 2 sel, pasti ukurannya nggak akan besar-besar. Kecil dulu pasti. Dia bertumbuh di situ. Bertumbuh gitu ya. Sampai nantinya di tahap S dan G2, dia akan siap untuk, kita harus membelah nih. Ketika harus membelah, dia harus apa? Ketika membelah, dia harus bersiap-siap. Apa yang harus dia siapkan? Menyiapkan semua isi dalam sel itu menjadi 2. Kromosomnya digandakan. Kemudian ada mitokondria. Sebelumnya mitokondrinya misalkan ada 400. Dia harus punya 800 sebelum membelah. Ada ribosomnya misalkan dia punya 4000. Dia harus punya 8000. 2 kalinya. Semua di copy di sini, persiapan. Sampai dia udah siap, ya saya siap membelah. Masuk ke fase mitosis. Gitu ya. Di dalam fase mitosis, itu secara umum ada 4. Ini nggak usah yang ini, saya coret deh. Prometafase. Ini saya coret aja. Tapi nanti saya kasih tahu. Profase, metafase, anafase, telofase. Jadi kalau kita urut dari awal gitu ya, saya mengingatnya mudah, biar mudah mengingatnya, memahaminya. Ada yang suka nonton film ini sering nih di TV, di Indonesia paling sering. Yang jago kungfu tuh. Ip Manta. Nonton Fatan. Aliran apa Fatan? Si Ipman kungfunya? Kenapa, Pak? Alirannya apa? Bela dirinya apa namanya? Nggak tahu, Pak, saya nonton Oh, doang. Oke. Ya, dia penemu Wing Chun ya. Ada bela diri namanya Wing Chun. Nah, ini ganti aja terakhir. Namanya Ipmat. Apa itu Ipmat? Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Oke. Prometafase artinya antara profase dan metafase. Jadi itu opsional lah untuk diingat. Untuk kalian biologi umum sekarang ingatnya ini aja. 5 hal. Oke. Baru terakhir adalah sitokinesis. Kapan sitokinesis? Adanya di bagian akhir dari telofase. Oke ya. Nah, ini kurang lebih. Interfase. Ketika persiapan, profase, masuk mulai membelah, prometafase, persiapan menuju ke metafase, anafase, telofase. Nanti kita lihat satu persatu. Tahap G0, tahap G2 interfase, tahap profase, tahap prometafase. Dia ingin menunjukkan perbedaan, ini yang biru ini warna kromosomnya ya, DNA-nya ya. Yang biru ini yang terwarnai adalah daerah DNA-nya atau kromosomnya. Pada slide ini, Campbell ingin menjelaskan bahwa ini pada tahap akhir persiapan atau G2 interfase. Ketika profase, dia sudah memendek, sudah kondensasi namanya. Lihat kayak struktur-struktur benang atau kayak cacing-cacing kecil-kecil gitu ya. Nah, menuju prometafase lebih terlihat lagi kromosomnya. Bentuknya seperti ini. Metafase sudah lebih jelas lagi. Oke. Nah, ini yang terjadi pada G2 interfase, profase, dan prometafase dalam bentuk skematis gambar. Bahwa dia masih menjadi kromatin atau benang-benang DNA. Pada profase sudah menjadi kromosom. Pada prometafase, kromosomnya sudah terbentuk sempurna. Ada sentromer, kromatidnya sudah bergabung. Sementara pada profase mungkin kromatidnya belum tergabung atau bahkan belum terbentuk.
Metafase, anafase, telofase, dan kitokinesis. Sejauh ini kita paham bahwa metafase adalah ketika dia kromosom berdiri di ekuator, anafase ketika kromosomnya mulai tertarik, telofase di Campbell ini digabungkan. Telofase itu ketika kromosomnya nih si biru ini sudah menuju ke kutubnya masing-masing. Ketika sudah masuk ke kutubnya masing-masing gitu ya, baru nanti dia akan membelah. Sebentar. Oke. Nah, ini diagram 2 dimensinya yang terjadi. Nanti kita akan lihat satu persatu tahapnya. Ada cleavage furrow. Apa itu cleavage furrow? Nanti kita bahas. Oke. Nah, ini satu-satu ya. Nanti kita lihat kinesis. Sebentar, coba vision. Saya coba close dulu. Saya mulai overview-nya. Oke. Oh, baik. Oke. Di slide berikutnya ada itunya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ketika ada tadi yang biru-biru, ada yang hijau-hijau seperti ini. Yang hijau-hijau itu apa? Yang hijau-hijau ini adalah namanya benang-benang spindle yang berfungsi untuk menarik kromosom ke kutubnya masing-masing. Nah, ini. Sentrosom yang berada pada pada kutub masing-masing. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kutubnya sentrosom atau benang-benang spindle adanya di atas, berarti pembelahannya adalah ke atas dan ke bawah. Jangan bingung ketika nanti ada gambar di sini sentrosomnya. Kalau sentrosomnya kanan kiri, benang-benang spindle pasti begitu. Berarti nariknya ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini benang-benang spindle yang dibentuk dari bagian mikrotubul pada sentrosom. Kemarin di bagian organel cell sempat dibahas nggak tentang topik besarnya namanya sitoskeleton. Pernah dengar? Iya, Pak. Iya, Pak, pernah. Ingat ada berapa jenis sitoskeleton? Jenis atau susunannya, Pak? Tipe atau susunan. Coba yang Fatan tahu kemarin apa yang didapat Ada mikrotubul, ada Terus? filamen intermediate, ada mikrofilamen, Pak. Betul, 3 itu. Jadi itu adalah jenis atau susunan atau struktur atau bagian dan seterusnya dari sitoskeleton. Nanti aplikasi selanjutnya ada aktin miosin. Sempat disinggung nggak tentang aktin miosin ketika bahas sitoskeleton? Yang di sel otot. Oleh Pak Adi berarti ya. Sempat dibahas sedikit aktin dan miosin? Belum? Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalian sudah tahu bahwa ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, ada intermediate filamen. Nah, mikrotubulus bagian dari sitoskeleton, mikrotubulus dimulai dari daerah organel namanya sentrosom. Sentrosom sempat dibahas di organel sel oleh Pak Adi? Ada? Sentrosom? Iya, Pak. Ada ya? Ada sentrosom, ada sentriol. Sentriol pasti dibahas kalau sentriol. Betul ya? Iya, Pak. Ya, jadi perbedaan sentriol itu satunya pada tumbuhan, sel tumbuhan gitu ya. Nah, jadi sentrosom nanti akan menginisiasi untuk benang-benang spindle tadi. Benang-benang spindle tadi itu akan mengikat kromosom, gitu ya. Membentuk nanti ada namanya aster. Aster itu adalah short mikrotubul yang extend dari sentrosom dan dia mengikat ke bagian khususnya sentromer dari kromosom.
Lebih tepatnya, bagian sentromer atau bagian kromosom yang diikat adalah namanya kinetokor. Jadi bagian kinetokor pada kromosom dan mulai untuk menarik atau memisahkan. Gitu ya. Itu pada tahap metafase. Sehingga nanti akan terbentuk namanya plat metafase. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini. Oke. Ini adalah aster. Aster adalah bagian atau munculnya benang-benang spindle dari sentrosom. Dia bentuk struktur aster dulu. Ini kalau di mikroskop elektron. Kalau mikroskop elektron hitam putih tampilan. Sentrosom di sini, mikrotubulsnya keluar dari sentrosom, bentuk aster nih, kayak bentuk bunga gitu di awalnya. Kemudian dia melekat pada bagian kinetokor, pada kromosom. Salah satunya ada di bagian sentromer. Ini kalau di zoom dalam mikroskop elektron, bagian tengahnya. Oke. Nah, kemudian pada anafase gitu ya. Nanti kayaknya ada reviewnya di akhir. Oke. Oke. Saya mundur sedikit karena penjelasan detailnya ternyata nggak ada di akhir. Saya balik ke interfase dikit. Nah, dari sini. Oke ya. Nah, dari interfase apa yang terjadi tadi ya? Karena di belakangnya ternyata nggak ada penjelasan. Jadi saya jelaskan di sini. Tadi sudah saya jelaskan yang terjadi secara umum. Resting dan preparation. Jadi pada tahap G1, dia lebih ke growth. Dia tumbuh. Memperbesar dirinya, selnya gitu ya. Tahap S atau kepanjangan dari sintesis, ini G1 first gap, artinya gap pertama, ini gap kedua. Tahap S sintesis, kenapa spesifik nama sintesis? Karena di sini dia berfungsi spesifik tahap ini untuk menyalin DNA. Atau tahapnya nanti kita kenal sebagai namanya replikasi. G2 apa yang dia lakukan? Setelah S selesai, DNA udah siap, ada 2 kopi DNA. G2 dia mengcopy semua organel. Ini di G2. Dan juga persiapan membentukkan enzim dan energi untuk membelah. Karena untuk membelah butuh enzim dan energi. Itu ya. Nah, pada ini G2 profase dan prometafase. Nah, pada profase apa yang terjadi dapat kita lihat. Jadi ciri khasnya jadi ketika kalian mempelajari fase-fase ini kalian harus tahu karakteristik dari tahap tersebut. Karakteristik setiap tahap itu bisa diketahui dari 2 sudut pandang. Sudut pandang kromosom dan sudut pandang di luar kromosom. Contoh, interfase secara umum, baik G1, G atau S atau G2, kromosomnya belum terkondensasi. Masih membentuk DNA atau benang-benang kromatin. Membran inti masih terlihat jelas. Nukleolus masih terlihat jelas. Gitu. Oke. Nah, masuk ke profase, karakteristiknya kromatin, DNA benang-benang kromatin mulai memendek. Menjadi apa? Menjadi kromatit. Atau terkondensasi menjadi kromatit. Benang spindle sudah mulai terbentuk. Membran inti sudah mulai hilang. Nanti di sini nih di prometafase kalian bisa lihat membran inti benar-benar hilang. Ini menuju metafase ya, masih tahap profase akhir atau metafase awal. Late prophase atau early metaphase. Namanya prometaphase. Nah, dia sudah mulai menebal. Terbentuk kromosom, sentrosom sudah ada di kutub, benang spindle sudah terbentuk. Dan membran inti sudah hilang. Nah, masuk ke metafase dapat dilihat bahwa, saya langsung ke yang 2 dimensi aja. Di metafase,
kromosom sudah terbentuk sempurna dan sudah berjajar di bidang ekuator. Kalau tadi di dalam profase dia masih memendek membentuk kromosom dan sambil jalan ke ekuator. Pada metafase ciri khasnya itu paling kental, bahwa kalau di sel, kalian sudah praktikum akar bawang? Melihat sel akar bawang? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Baik, nanti mungkin ya ada. Nanti saya coba lihat itunya. Sepertinya ada. Akan terlihat di bawah mikroskop jelas. Ketika kromosomnya bentuk garis kayak gini, itu pasti dalam tahap metafase. Karena itu ciri utamanya. Kromosom berjajar di bidang ekuator. Benang spindle sudah menempel sempurna dengan kinetokor, dan pada anafase, kromatid ditarik. Kalau kromosom yang homolog, gitu ya, kromosom itu yang sepasang kromatidnya, ini yang ditarik pada mitosis adalah kromatid satu lengan kromosom saja. Kromatid ditarik ke bidang ekuator masing-masing. Anafase. Jadi kalau di selnya kayak gini, udah mulai kepisah dan mulai tertarik. Telofase sudah mulai dikutub kromosomnya. Membran inti mulai agak terbentuk lagi. Ini ciri-cirinya ya. Benang spindle mulai hilang. Kromosomnya selain sudah dikutub, dia sudah terdekondensasi. Sudah terurai lagi menjadi benang-benang kromatin. Ciri terakhir adalah terbentuknya ada celah pembelahan. Kalau di sel hewan, namanya cleavage furrow. Kalau di sel tumbuhan, ada yang tahu namanya? Cell plate bukan, Pak? Sel plate, Fatan. Bedanya apa sih pembelahan pada sel hewan dan pada sel tumbuhan? Pada bagian telofase dan sitokinesis tepatnya. Jadi telofase semua sama. Kromosom mengarah ke kutub, sudah terdekondensasi menjadi kromatin lagi, membran inti mulai terbentuk, nukleolus mulai terbentuk lagi, spindle hilang. Jadi ini adalah lawannya atau antagonisnya profase. Tapi pada tahap sitokinesis pas dia ngebelah itu bedanya apa antara sel tumbuhan dan sel hewan? Ada yang mau bantu jawab? Oh, bantu jawab, Pak. Restu? Kalau di tumbuhan kan ada dinding sel ya, Pak. Pas Betul. kemarin belajar sama Pak Adi itu, jadi selnya itu dia apa ya, seperti menghasilkan sebuah zat dulu, Pak, untuk membentuk dinding sel dulu, Pak. Jadi dia Betul. ada semacam tambahan gitu. Betul. Kalau sel hewan? Kalau sel hewan langsung saja, Pak. Jadi yang sitokinesisnya itu langsung dibagi antara membran selnya, Pak. Oke. Terima kasih, Restu. Ada yang mau menanggapi, memberikan tambahan, mengomentari, atau menyanggah? Silakan. Saya, Pak. Fatan, silakan Fatan. Kalau sel hewan itu arah pemisahannya dari luar ke dalam, Pak. Kalau tumbuhan arah pemisahannya dari dalam keluar. Baik. Terima kasih Fatan. Jadi jawaban yang sempurna nih antara Restu dan Fatan. Yang disampaikan Restu tepat. Di dalam sel tumbuhan, dia ada struktur tambahan selain membran, yaitu dinding sel. Penambahan dinding sel, saya gabungkan dengan jawaban Fatan, dimulai dari dalam. Jadi kalau sel tumbuhan itu biasanya bentuknya kotak gini ya. Ketika di sini DNA-nya gitu anggaplah sudah di ujung, pembelahannya atau pembentukan dinding sel dimulai dari dalam ke luar. Biasanya selulosa, komponen selulosa atau ada bantuan sitoskeleton lain. Dalam keluar, menebal, putus. Jadi 2 sel. Sel tumbuhan.
Sel hewan, betul yang disampaikan Restu dan Fatan juga. Tidak ada dinding sel, hanya membran. Membrannya terbagi dua dan arahnya dari luar ke dalam. Artinya apa, Pak? Tekniknya namanya pinching. Pinching itu kalau diartikan artinya mencubit. Jadi kalau selnya dari seperti ini, dia keluar gitu kayak mencubit ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam. Prosesnya namanya invaginasi. Begitu nanti nyampai sudah ujung, dia pinching. Terus lepas. Itu perbedaannya. Makanya disebutnya tadi ketika pembentukan dinding sel ada cell plate terlihat. Kalau dalam sel hewan ada cleavage furrow, ada lekukan, ada invaginasi sel ke dalam. Nanti makin lama dia makin kecil sampai ada titik pinching, titik cubitannya dia terpisah. Gitu ya. Nah, tadi saya balik ke sini sudah. Nah, ini tadi metafase ya. Sudah. Nah, sekarang masuk ke bagian ini. Anafase. Tadi sudah dikatakan bahwa kromatid yang terpisah. Jangan salah ya, bukan kromosom yang terpisah. Kromatid yang terpisah. Mikrotubulusnya memendek. Kenapa sih, Pak, dia bisa menarik? Bukan karena ditarik gitu, tapi karena mikrotubulusnya, benang-benang spindlenya memendek, pendek, jadi akhirnya ketarik. Gitu. Ini skema dua dimensinya menurut Campbell. Jadi memendek, dia menarik gitu. Jadi menarik karena memendek. Ini gitu ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini mekanisme lengkapnya. Nanti kalian dapatkan di genetika atau di biologi molekuler. Ada tubulin yang membuat dia memendek. Oke, pada telofase akhirnya sel berada pada opposite end, pada ujung yang berlawanan. Sitokinesis, ada cleavage furrow dan ada cell plate. Jadi seperti yang sudah kita bahas. Nah, ini tampilan dari mikroskop elektron dari SEM, scanning electron microscope. Kayak gini, pinching. Lama-lama dia ketarik. Pada sel tumbuhan, kayak gini. Dari dalam, bentuk keluar. Ini adalah struktur sel plate-nya. Jadi ketika di mikroskop, mahasiswa kadang yang belum pernah melihat sel gitu, ini apakah 2 sel atau 1 sel gitu? Bisa jadi 2 sel. Ini 2 sel, Pak. Karena ada 2 inti sel. Oh iya. Inti 1, inti 2. Tapi harus teliti. Apakah di antara keduanya itu masih ada sel plate atau langsung dinding sel? Dinding sel kayak gimana, Pak? Nih, kayak yang atas. Tebal. Kalau ternyata di situ adalah tebal, kayak yang atas bawahnya gitu ya, tebal kayak gini. Ini 2 sel. Tapi kalau misalkan kayak gini, masih bentuk kayak batas-batas yang belum jadi, ini cell plate berarti. Dan kedua bentuk inti ini masih berada dan dianggap sebagai satu sel. Nih ya, kelihatan ya. Ini dindingnya nih kayak atas nih, tebal nih. Ini dinding sel, ini dinding sel. Nah, ini summary-nya. Profase ini tampilan mikroskop cahaya biasa yang mungkin ya, mudah-mudahan insya Allah bisa kalian lihat di mikroskop. Ini sel tumbuhan apa sel hewan? Wah, tebak-tebakannya tricky nih. Sel tumbuhan apa sel hewan? Tumbuhan bukan, Pak? Tumbuhan. Pak. Samuel, Naisa, Safira, banyak yang jawab tumbuhan. Saya tunjuk siapa ya? Safira deh yang belum banyak berkomentar. Safira, kenapa sel tumbuhan tadi menjawab sel tumbuhan? Itu ada cell plate ya. Ada sel plate-nya. Ini ya, ada sel plate-nya tumbuhan. Oke, saya minta pendapat. Naisah juga belum. Naisah kenapa bilang sel tumbuhan? Soalnya itu terlihat
kayak ada dinding selnya, Pak. Yang taunya dari mana dinding sel? Bentuk kotaknya gitu. Oke. Lebih realis. Makasih Yunaisa. Betul ya. Jadi sel tumbuhan itu lebih rigid, lebih kaku. Bentuknya kotak-kotak, Pak. Nah, kayak gini. Kalau kebetulan kita nggak dapat, jadi bukan jangan berharap ya, belum tentu ketika kalian praktikum dapat semua fase ini. Wah, kalau dapat semua fase, nilainya tinggi. Yang paling sering akan fase apa yang kalian dapati dari teori tadi yang kita pelajari? Kesiapan ya, Pak. Namanya apa tuh? Interfase, Pak. Interfase, benar. 90% tuh sel dalam bentuk itu. Dapat profase nilai tambahan, dapat metafase, wah tambahan lagi, anafase apalagi, telofase. Tapi bukan berarti yang dapat interfase semua nilainya jelek, nggak juga. Gitu. Jadi nanti kalian nggak sekali coba, sekali menyayat gitu, kemudian dilihat, wah interfase semua nih, coba lagi dengan sel lain, sayat lagi. Sampai mendapat metafase, anafase, dan telofase. Paling sulit adalah telofase. Mendapatkan si sel plate-nya. Kita pakai nanti mungkin akar bawang ya, akar bawang. Jadi nggak pakai sel hewan. Bukan cleavage furrow yang kita, tapi mendapatkan sel plate-nya itu yang agak tricky. Dari pengalaman berapa tahun praktikum, paling cukup mudah jelas interfase, profase, metafase, anafase juga cukup tricky, agak sulit. Telofase yang paling sulit. Itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada kelompok lain yang dapat, kita bisa lihat, oh kayak gini bentuknya, oh kayak gini bentuknya. Gitu ya. Nah, ini tadi summary-nya. Kita bisa lihat bahwa sudut pandangnya dari kromosom dan non-kromosom. Profase terlihat belum kebentuk benang-benang kromatid. Baru mulai memendek. Nukleusnya masih ada. Di metafase sudah hilang nih. Ini prometafase. Kenapa sih Pak dibilangnya prometafase, belum metafase misalkan? Ada celah antara ini. Dibilang profase dia sudah lebih kondensasi. Jadi kita bisa bilang ini profase akhir. Dibilang metafase juga belum tepat karena kromosomnya belum berjajar di bidang ekuator. Nukleolus juga mulai hilang. Ini kan tadi membesar nih nukleolus. Kalian bisa lihat nukleolusnya besar, sekarang mengecil. Lama-lama hilang nukleolusnya. Membran inti juga kita masih lihat ada batas di sini. Ada batas membrannya. Nah, metafase sempurna kayak apa? Kayak gini. Benang spindlenya kelihatan, sentrosomnya di sini, bisa kita tebak. Ada aster, membran intinya hilang. Pak, katanya 46, Pak. Kok cuma 4, Pak? Gitu. Enggak gitu ya. Jadi bukan berarti 46, terus kalian bisa lihat 46. Gitu. Itu skematis aja. Tapi yang kalian lihat biasanya kayak gini. Sel tumbuhan, sel manusia, misalkan kromosomnya 46, 40, 36. Bukan berarti kalian harus bisa hitung 46 itu enggak. Tapi ini udah ciri metafase. Dijajar di sel plate. Anafase mulai tertarik. Telofase. Ini dapat kelihatan nih. Benang-benang spindlenya belum hilang sepenuhnya. Tapi sudah mulai hilang. Ini satu selnya yang ini dindingnya nih. Nah, ini mulai kebentuk sel plate-nya. Itu ya. Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Gitu ya. Nah, ada kalanya disebutnya sebagai binary fission. Pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini pada prokariot tadi yang saya bilang. Dia membelah langsung untuk memperbanyak dirinya. Gitu. Pak, nggak ada fase S. Nggak ada. Fase S-nya langsung gabung interfase, profase, metafase, anafase, telofase, gabung semua. Dibantu oleh namanya titik origin of replication. Tadi di mana saya bilang replikasi kalau pada eukariot tahap apa? Ada yang ingat nggak? Pada tahap G2, Pak. Kurang tepat. Tahap S bukan, Pak? Tesis ya, Pak. Tahap S dalam fase apa? Interfase, Pak. Interfase kiasi. Betul. Nah, kalau di sini dibantu oleh titik origin of replication. Nggak ada interfase, metafase, sekali brek jadi prokariot ngebelah.
Jadi sambil membelah, sambil menyalin. Prokariot. Ini ini gambaran mitosis secara umum. Kenapa bakteri seperti itu, Dinoflagellata, diatom dan yeast. Tapi secara umum pembelahannya sama, tahapnya sama. Dalam evolusi mitosis, dia ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan proses mitosis. Dari mulai yang tidak ada kinetokornya, mikrotubulusnya tidak terpusat di sentromer, sampai sudah mulai ada struktur seperti sentrosom, maaf. Di sini nggak ada sentrosom, jadi mikrotubulusnya ya menjuntai aja lurus kayak gini. Di sini mulai seperti ada sentrosom. Di sel eukariot sudah mulai jelas sentrosomnya. Spindle-nya juga di sini masih lurus-lurus kayak senar gitar. Di sini spindle-nya atau mikrotubulusnya sudah meliuk-liuk sesuai bentuk kromosomnya. Ini evolusinya seperti itu yang mau dia jelaskan. Bakteri, kemudian ke lebih maju lagi Dinoflagellata, ke diatom dan yeast, kelompok fungi, sampai ke eukariot. Frekuensi pembelahan sel berbeda dalam setiap individu, tergantung dari sistem regulasi dalam tingkat molekuler. Ini di biologi molekuler yang akan kita bahas banyak. Termasuk juga dengan kemampuan dia dalam posisi dia dalam suatu bagian tubuh. Dalam sel tubuh kita, manusia, sel mana yang paling sering dan paling banyak membelah? Ada yang tahu? Mau coba jawab? Mau nyoba debak? Sel apa yang kira-kira? Apa, Pak Tan? Bibir bukan, Pak? Sel bibir. Kan sering melakukan perbaikan, Pak. Oke. Dalam anatomi nggak ada ya sel bibir gitu? Saya belum pernah dengar tuh. Sel bibir bagian dari sel apa berarti? Kalau harus dikerucutkan lagi. Analoginya bagus. Sel bibir. Karena sering rusak gitu ya. Ada pendapat lagi nggak? Silakan. Sel darah mungkin, Pak. Sel darah menurut Restu. Kenapa menurut Restu sel darah? Karena kan itu apa ya, satu komponen yang inti yang digunakan gitu Pak untuk sirkulasi pernapasan, terus juga untuk pencernaan dan lain-lain gitu Pak. Mungkin itu yang Baik. paling banyak digunakan. Baik. Terima kasih Restu. Saya keep dulu. Satu pendapat lagi. Sel apa kira-kira? Saya nanti kasih kesimpulan dan komentar di akhir. Satu. Jawab, Pak. Safira. Kalau pada tumbuhan jaringan meristem bukan ya, Pak? Pada tumbuhan meristem, sel yang paling banyak membelah. Oke. Kalau manusia, tadi kan saya bilang manusia. Saya keep dulu deh, tapi nggak apa-apa. Meristem saya keep. Pada manusia, Izin kira-kira jawab, apa? Pak. Christine, tahan dulu ya Christine. Safira dulu nih tadi. Saya tanya Safira. Christine tahan dulu. Safira, kalau pada manusia, kira-kira apa Safira? Menurut Safira, sel apa ya? Yang paling sering membelah, paling banyak membelah. Apa? Epidermis. Epidermis. Kenapa sel epidermis menurut? Itu kan pelindung, jadi buat mengganti sel-sel yang rusak itu bukan ya, Pak? Oke, karena peran dia sebagai pelindung. Oke, saya keep dulu. Christine, silakan pendapat terakhir untuk pertanyaan ini. Sel pada dinding lambung kan, Pak? Dinding lambung. Kenapa menurut Christine dinding lambung? Karena kan dinding lambung kan ada asam lambung, terus itu tuh sel dindingnya tuh selalu meluruh terus, jadi mereka harus membelah dengan cepat gitu, Pak. Baik, terima kasih Christine. Menarik ya, empat pendapat gitu ya. Sel dinding lambung, sel darah, sel dermis gitu ya, kalau pada manusia ya, dan sel bibir tadi. Patan saya taruh terakhir ada sel bibir. Saya baru ini ilmu baru nih, ada sel bibir gitu. Oke. Sel pada bagian bibir maksudnya Fatan mungkin. Nah, pada yang tumbuhan betul ya, meristem. Dia aktif membelah karena memang jaringan untuk jaringan meristematik terdiri dari sel-sel meristematik juga. Itu terdapat pada bagian-bagian apex atau ujung-ujung. Betul ya kalau pada tumbuhan. Pada manusia, sel yang paling banyak membelah dan paling aktif, paling cepat, paling besar jumlah pembelahannya adalah sel kulit. Jadi sel kulit. Kalau kita kerucutkan lagi,
sel epidermis atau dermis. Tadi dinding lambung pada kristin, kemudian kulit pada fatan, dan safira tadi pelindung pada seluruh tubuh. Nah, restu darah itu kebetulan peringkat 2. Karena regenerasi sel darah juga cukup cepat, tapi tidak secepat kulit. Kita kehilangan sel kulit kita, saya lupa berapa gramnya, tapi cukup besar. Puluhan sampai ratusan gram per hari dari kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan mandi terutama. Tahu daki ya? Saya nggak tahu bahasa Jermannya apa. Adalah bentuk sel kulit yang menebal gitu ya, gosok keluar daki gitu. Daki siapa bahasa Indonesianya apa ya? Dibilang kotoran kulit juga bukan ya, tapi pokoknya daki lah. Mudah-mudahan tahu semua ya. Jadi daki itu adalah sel kulit yang rusak. Yang kedua, ketombe, tahu ketombe ya? Ya, tahu semua dandruff ya. Ketombe juga sel kulit yang rusak. Bayangin, itu sel kita setiap harinya kalau dikumpul sekitar puluhan sampai ratusan gram per hari. Kalau kita tidak regenerasi atau sel kulit tidak membelah, apa yang terjadi? Makin lama makin tipis. Jadi mandi terus gitu ya, tahu-tahu udah nyampe sel tulang gitu ya, sel otot, wah kulitnya udah habis gitu ya. Nggak ada pembelahannya. Serem juga tuh. Atau yang kedua, ya udah Pak, nggak usah mandi Pak, gitu. Nggak usah membersihkan diri gitu. Biarkan sel kulit saya tetap pada tempatnya dan lestari gitu ya, tanpa dirusak gitu. Nggak gitu juga konsepnya. Jadi betul tadi, sel dermis itu pelindung dari apa? Kita keluar, naik motor, naik mobil, jalan, kemana. Ada aja kotoran yang nempel di kulit. Ada bakteri yang nempel di kulit. Ada patogen yang nempel di kulit. Maka kita perlu mandi. Kita perlu keramas gitu ya. Oke, saya mau nanya, cuma nih kayaknya aib gitu ya. Jadi siapa yang paling lama nggak mandi gitu? Tapi nggak usah saya tanyakan lah. Ini aib pribadi. Tapi saya yakin kalian ngerasakan gini. Bagi yang pernah tidak mandi lama gitu ya. Saya aja deh, contohnya saya aja. Ketika di gunung, ada kalanya ketika saya naik gunung itu nggak tahu kenapa males mandi. Rekornya itu 2 hari. Rekor pemecahan saya itu 2 hari. Rasanya apa kira-kira kalau nggak mandi lama gitu? Apakah tubuh baik-baik saja atau ada sesuatu yang dirasakan oleh tubuh? Lengket, Pak. Selain lengket, Restu menjawab lengket. Selain lengket apa? Gatal-gatal, Pak. Gatal, Gafira, gatal-gatal. Oke. Merasa kayak agak demam nggak? Kayak agak hangat, kayak sakit. Bener nggak? Iya, Pak. Rasanya Tuh, cepat sakit gitu rasanya. tuh. Jadi kayak apa ya? Kalau saya bilangnya kayak meriang gitu. Nggak enak badannya. Ya, jadi dapat disimpulkan ya, tadi yang menjawab pertanyaan saya itu mungkin rekornya sama kayak saya gitu, 2 hari, 3 hari. Jadi sebenarnya itu pertanyaan jebakan gitu. Ada Fatan, ada Unaisia, ada Restu gitu ya. Tanpa saya harus bongkar gitu ya aibnya, tapi gitu. Jadi saya nggak berdosa ya. Jadi Anda telah terjebak gitu. Enggak. Belum tentu. Fatan, Unaisia, Restu tuh rajin. Sehari 2 kali bahkan Fatan setahu saya. Jadi belum tentu ya. Yang menjawab pertanyaan saya itu belum tentu tadi terjebak itu enggak. Baru, Pak, pas yang kemarin kita Cabi itu, Oh, kan benar sih. itu banyak yang kagak mandi, Pak. Oh, gitu. Gara-gara Oh, dingin baru. banget, Pak. Wah, Iya, menyalahkan Kak. Cabi nih. Iya, Pak. Bersama-sama, Pak. Oh, Bersama-sama. bersama-sama. Satu Seangkatan berarti ya. angkatan, satu angkatan. Pak. Oke. Cari teman berarti Restu Fatan ya, nggak mau diajak ini ya. Dibongkar sendiri aibnya baik. Jadi iya memang biasanya ketika ke lapangan. Biasanya waktu itu ke mana gitu, ke gunung, ke Halimun, ke puncak Halimun, ke Salak. Nggak tahu kenapa gitu waktu itu males, entah dingin atau apa, tapi males mandi. Ya nggak enak, badannya nggak enak. Begitu kena air langsung. Karena tadi ada penumpukan bakteri, penumpukan patogen, penumpukan kotoran gitu ya. Harus dibersihkan. Oke. Nyalahin Cabi nih. Wah, lapor ke Pak Isnin besok nih. Pak, kayaknya perlu diulang nih Pak Cabinya Pak. Gitu. Salahin Pak, gara-gara nggak mandi. Oke. Nah itu yang sel paling cepat. Nah saya sekarang bicara ke yang paling lambat dalam tubuh manusia. Ada yang tahu nggak? Sel ini paling lama untuk membelah, paling sulit, paling laju membelahnya kecil sekali.
Ada yang tahu? Clue-nya bahkan tahunan. Agak sulit. Ada yang mau mencoba menjawab? Mencoba Maaf, Pak, menebak? pertanyaannya apa tadi, Pak? Maaf. Sel yang sekarang pembelahannya paling lama, Patan. Laju pembelahannya paling lama. Jadi kita sedang bicara tentang laju pembelahan, bahwa beda-beda tiap sel. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sering, ada yang jarang. Gitu. Tadi kita sudah bahas yang cepat nih, sel kulit tadi ya. Sekarang sel yang paling lama nih dalam sel tubuh kita. Kira-kira apa ya? Izin menjawab Pak, tapi kurang Samuel, tahu ininya Pak. nggak apa-apa Samuel. Gimana Samuel? Pertumbuhan kita sendiri nggak sih Pak? Pertumbuhan kita sendiri artinya sel apa berarti? Sel otot atau sel apa? Dispesifikkan coba Samuel. Tulang mungkin Pak. Sel tulang. Kenapa menurut Samuel sel tulang? Karena tadi pertumbuhan ya. Kita cepat Iya Pak, Pak. gitu ya. Naiknya cuma 1 cm kayak gitu ya menurut Samuel. Iya Pak. Oke, saya keep dulu. Terima kasih Samuel. Pendapat kedua, silakan. Selain sel tulang, kalau ada yang sama, jangan diulang lagi ya, biar beda kita. Selain sel tulang, kira-kira sel apa ya yang paling lama untuk pembelahannya? Atau jarang dilakukan? Atau sulit? Ada yang mau coba? Diingat-ingat di dalam tubuh, kira-kira apa ya yang paling lama ya? Gitu. Dua pendapat aja deh. Kalau 3 kayaknya susah nih. Kayaknya agak stuck nih. 1 pendapat lain kira-kira sel apa ya? Saya mau coba, Pak. Sherly, menurut Sherly sel Ya. apa sel? Sherly. Sel yang ada di rambut gitu. Sel rambut. Oke, Iya. sel rambut. Kenapa kok sel rambut agak lama membelah, Sherly? Menurut Sherly. Saya kurang tahu juga ya. Tapi Kenapa kan kayak, menduganya sel rambut? Nah, ya kayak saya potong pendek ini kayak masih pendek aja terus gitu, nggak panjang-panjang. Oke. 3 bulan baru panjang gitu ya? Betul nggak? 6 bulan mungkin ya? Betul ya, Sherly? Setahun? Panjang mungkin? Atau masih pendek juga kalau setahun? Mungkin ada panjang, cuman Mungkin nggak. sudah panjang, tapi nggak panjang. Oke. Saya keep. 2 aja cukup deh. Sel rambut dan sel tulang. Jawabannya adalah sel saraf. Jadi sel saraf adalah sel yang paling lama membelah atau regenerasi. Jadi ketika orang, ya artinya rusak sel sarafnya, paling sering biasanya karena stroke gitu ya, penyakit stroke, pemulihannya lama. Karena sel saraf lambat membelah, jarang membelah. Ketika ada yang rusak akibat, mohon maaf ya, kecelakaan, atau hal-hal lain yang merusak sarafnya, itu sulit untuk recovery biasanya. Jadi sel saraf itu cukup lama, cukup sulit, cukup jarang membelah. Semuanya tergantung usia, jelas. Tadi kita bicara tentang sel kulit, sel saraf, dan sel lain. Semuanya tergantung usia. Kalau kita kaitkan sel tulang dan sel rambut misalkan. Sel tulang terutama. Ada batas pertumbuhan ya di dalam manusia. 14 tahun, 15 tahun, stop biasanya. 16 tahun, 17 tahun gitu. Samuel kira-kira bakal lebih tinggi lagi nggak Samuel? Kalau saya ketemu 3 tahun lagi sama Samuel. Mungkin sedikit tinggi Pak. Sedikit tinggi ya? Iya Sekitar Pak. 3 mili, mungkin ya 5 mili mungkin gitu ya. Masih Iya Pak. bisa ya. Wah. Bisa nambah 10 cm gitu nggak Samuel kira-kira? 10. Itu kurang mungkin menurut saya Pak. Oke. Secara saya 18 tahun Pak. Artinya ada batas pertumbuhan sel tulang. Jadi semakin muda jelas semakin cepat. Tapi laju secara umum, ini yang saya bicarakan laju secara umum, terlepas usia. Sel saraf itu sulit. Gitu ya, dibandingkan sel-sel yang lain. Sel rambut nanti ada yang menarik, Shirley, di sel rambut. Dia bukannya berhenti membelah, tapi disuruh berhenti membelah. Terutama bukan sel rambut yang di kepala ya. Misalkan sel rambut yang ada di hidung atau alis. Kira-kira alis sama rambut yang di kepala sama nggak? Beda, Pak. Beda. Bedanya apa, Rinda?
Yang satu rambutnya tipe ini, satu rambutnya gini. Atau bedanya apa? Strukturnya sama nggak, Arinda, kira-kira? Sama nggak, Arinda? Beda-beda lokasi, betul. Yang saya tanya strukturnya. Sama rambut yang di hidung. Sama nggak? Strukturnya sama. Bedanya, kenapa Shirley yang dipangkas dan tumbuh terus-menerus hanya rambut yang di kepala. Belum ada tuh pangkas rambut hidung. Saya belum pernah ketemu tuh. Bang, pangkas bang, gitu. Rambut hidungnya udah gondrong, gitu. Nggak ada tuh. Atau alis, gitu ya. Atau bulu mata, gitu. Bulu matanya ketutup, gitu. Jadi dia udah panjang. Pak, ini bulu matanya udah panjang nih, Pak. Saya nggak bisa membuka mata nih, Pak. Dia bukan tidak membelah. Nanti saya lihat ada yang menarik, nanti mekanismenya kita belajar di genetika. Mata kuliah genetika atau mata kuliah biologi molekuler mungkin. Di semester 3 atau semester 6, insya Allah. Nah, itu dia dipaksa berhenti. Atau seperti saklar, ada switch on, switch off. Gennya dipaksa berhenti. Makanya ketika rambut di kepala akan terus tumbuh dengan laju yang mungkin agak lambat menurut Shirley. Tapi kalau kita misalkan potong, katakanlah potong alis lah, gitu ya. Walaupun di beberapa keyakinan nggak boleh gitu ya potong alis. Katakanlah dipotong alisnya. Nggak ada tuh alisnya nanti panjang gitu ya, sampai ke pipi gitu ya. Terus sampai ke dada gitu ya. Wah. Jadi kayak kungfu master gitu. Jadi nggak sampai kayak gitu. Ada perintah dari tubuh untuk di off kan, jangan tumbuh gitu. Oke, menarik gitu ya secara umum. Saya ingin bertanya, Pak. Sama, silakan. Gimana dengan kumis, Pak? Itu kan Oke, gimana tuh, Pak? baik. Kumis masih bisa bertumbuh ya, Samuel ya? Bisa bertumbuh ya kumis ya, betul ya, Samuel? Iya, Pak. Ya, oke. Laju pertumbuhan rambut, bahkan pada rambut tangan, ada nggak ya? Kadang kan ada yang panjang, banyak tuh ya rambutnya ya. Ada yang di punggung, ada yang di kaki gitu ya, Samuel ya. Laju pertumbuhan rambut pada masing-masing lokasi berbeda lajunya. Tapi ada kalanya dia akan dihentikan. Jadi yang pasti beda laju gini. Paling cepat jelas rambut kepala. Biasanya paling cepat kepala. Kemudian janggut, kemudian kumis, dan rambut-rambut lain. Itu satu. Jadi lajunya berbeda-beda. Laju pertumbuhan. Yang kedua yang berbeda adalah mekanisme pertumbuhan. Setahu saya kalau rambut di kepala tidak ada tidak ada mekanisme pertumbuhannya. Jadi nggak ada kata stop. Jadi kalau Samuel pengen coba 20 tahun tanpa potong rambut, mungkin akan bisa sangat panjang. Gitu ya. Atau 30 tahun tanpa potong rambut. Saya pernah lihat di TV gitu ya, ada Guinness World of Record. Dia 30 tahun tidak potong rambut, wah itu panjang, udah dililit-lilit rambutnya. Dan jadi gimbal gitu ya. Tapi pada posisi rambut pada daerah lain, lokasi tertentu, dia ada mekanisme switch off. Stop, jangan tambah lagi misalkan. Janggut, kumis itu sepertinya juga tidak ada switch off-nya. Bisa panjang banget, tapi lajunya yang lebih lambat. Tapi kalau kayak alis, jelas ada. Bulu hidung ada switch off-nya. Ketiak ada switch off-nya gitu. Jadi seperti itu, Samuel, secara umum. Kalau ada nggak sih, Pak, kemungkinan kalau rambut sama kumis itu bakalan bisa dimatiin mekanismenya, Pak? Oke, Soalnya ada keluarga saya gitu, seingat saya yang dulunya itu perempuan, Pak. Tapi bulunya itu banyak banget, Pak. Gitu. Jadi bulu rambutnya banyak. Jadi ada nggak sih kemungkinan kayak bisa dimatiin itu, Pak? Baik, kayaknya bagus. Suatu sel bisa nggak Pak diatur pembelahannya? Kita konteksnya ke sel division ya. Bisa nggak Pak diatur mekanisme ekspresinya dari DNA-nya? Jawabannya bisa. Kasusnya keluarga Samuel menekan laju pertumbuhan rambut. Karena wanita dirasa berkumis agak serem juga gitu ya. Apalagi yang tebel gitu ya, kayak Adam Suseno misalkan. Tapi perempuan. Sehingga dia merasa tidak nyaman
mau dihentikan, bisa. Mungkin teknologi yang kalian cukup familiar, laser gitu ya, dibakar. Jadi sel-selnya di laser dengan harapan bisa mati sel-sel kulitnya sehingga tidak tumbuh lagi. Ada yang pakai sintesis, ada yang pakai obat, diinjeksi, disuntik, dan lain-lain. Ada yang main hormon, karena ada regulasi hormon di situ. Kenapa? Halo, sorry saya terlempar. Sudah dengar lagi? Dengar, Pak. Oke, baik, mohon maaf. Iya, jadi ada mekanisme hormon. Karena kenapa laki-laki kumisan, jenggotan? Karena ada faktor hormon di situ. Ada terapi, jadi terapi hormon, terapi obat, laser, gitu ya. Kalau waxing enggak, waxing itu bukan untuk menghilangkan secara utuh. Jadi bisa, artinya selnya dirusak, kerjanya diganggu, supaya tidak tumbuh lagi, tidak membelah lagi, tidak growth lagi. Itu bisa. Pun sebaliknya, sekarang lagi tren ya, ada yang kebotakan gitu ya. Kemudian diapain? Dicangkok ya, cangkok rambut. Panjangin gitu. Jadi yang awalnya tidak ada sel rambutnya, dia cangkok, dia masukkan sel rambut aktif, kemudian diharapkan tumbuh pada lokasi tersebut. Itu sering tuh saya lihat di media sosial, di TV juga sempat diliput. Kayak Anang, kemudian Kevin Aprilio yang terakhir itu. Itu dia mengobat, terapi untuk kebotakan yang dia alami. Jadi bisa. Dan cara-caranya secara umum tadi yang saya bilang. Jelas, Samuel? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya Baik. pengen nanya, Pak. Kansa, silakan. Kan rambut tuh tumbuh karena pembelahan sel kan ya, Pak. Tapi ibu-ibu zaman dulu kayak percayanya kalau pakai kemiri biar rambutnya lebat, pakai sampo-sampo apa gitu biar rambut lebat, itu ngaruh nggak sih, Pak? Baik. Saya bagus. Artinya gini. Dikaitkan dengan pertanyaan Samuel sebelumnya, ada beberapa obat, beberapa zat kimia yang berfungsi untuk merusak atau mengganggu pembelahan sel tadi, gitu ya. Nah, kebalikan kan, ada beberapa obat dalam tanda kutip atau zat atau material yang berfungsi untuk menginduksi pembelahan sel tadi. Jadi memaksa yang harusnya nggak membelah jadi membelah. Misalkan saya nih, wah nggak ada bewok nih, mau bewokan gitu. Ada obatnya tuh, pakai minyak-minyak tertentu gitu ya, yang tujuannya menginduksi si sel untuk bisa membelah lebih cepat atau yang tadinya off jadi on misalkan. Itu juga bisa dan ada, betul. Gitu. Atau yang kedua tadi memakan sesuatu yang nanti tujuan akhirnya meningkatkan hormon testosteron. Asumsinya dengan hormon testosteronnya meningkat gitu ya. Bukan rambut sih ya, artinya ini buat kumis atau bewok tadi ya. Harapannya bewok saya muncul karena hormon testosteron saya meningkat. Atau pakai tadi tuh beberapa obat, beberapa zat, beberapa material yang bisa menstimulasi pembelahan sel. Dan itu bisa. Kemiri biasanya kalau pada rambut mitosnya. Tapi saya kurang paham. Dalam hal ini saya belum meneliti benar atau tidaknya kemiri itu untuk menebalkan rambut. Tapi apakah ada zat yang bisa menginduksi pembelahan atau bahkan meng-on-kan ekspresi yang off, itu betul. Itu bisa. Jelas ya, Kansa? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pak, saya mau tanya lagi boleh nggak, Pak? Samuel, boleh Samuel. Silakan. Sebenarnya ada dampak negatifnya nggak sih, Pak, kita maksa untuk induksi atau menghancurkan sel itu, Pak? Oke. Soalnya kalau saya pikir-pikir itu bahaya juga nggak sih, Pak, buat kedepannya? Bagus. Ini kayak Samuel sama Kansa nih pertanyaannya berhubungan gitu. Janjian nggak Samuel? Enggak ya? Enggak janjian ya Samuel? Enggak, Pak. Enggak ya? Jadi saya enak gitu ngaitinnya. Tanyaan Samuel ke Kansa, Kansa nanya ada kaitannya sama Samuel, Samuel nanya ada kaitannya sama Kansa.
Ada nggak sih dampaknya gitu? Saya bicara secara umum ya. Ketika suatu proses yang berjalan natural diinduksi, bukan induksi, diintervensi. Jadi baik induksi atau penghentian namanya intervensi. Diintervensi, di bahasa medis juga namanya intervensi ya. Diintervensi jelas ada resiko. Saya ambil yang ekstrimnya aja ya buat gambaran kalian. Walaupun tidak harus selalu seperti ini. Tidak harus selalu seperti ini. Ini yang ekstrim. Apa yang ekstrim untuk untuk kasus kansa tadi yang diinduksi? Ternyata induksinya over expression namanya. Saya pengen pakai obat penemu bewok, tiba-tiba bukan bewok aja yang muncul gitu. Bener-bener kayak apa? Papa Bear saya gitu. Roti Papa Bear gitu, kayak Sinterklas gitu. Wah, nggak mau saya kayak gini. Wah, saya cukur lagi. Tapi karena tadi induksi obatnya itu sangat kuat dan saya memakai lebih dari dosis katakanlah, saya akan menjadi Papa Bear terus gitu. Dan bewok saya akan terus. Over expression yang tidak terkontrol. Itu satu ya. Kalau yang tadi Samuel, intervensi dalam hal mengurangi atau menghambat apa? Yang terjadi mungkin nanti tidak spesifik. Efeknya tidak spesifik. Contoh, kita mau mematikan sel kulit aja sampai batas akar rambut. Tiba-tiba lasernya, gelombangnya, atau kalau pakai teknik laser ya, dia kan pakai waktu tertentu. Waktunya terlalu lama, panjang gelombangnya lebih tinggi, alatnya lagi rusak, katakanlah, ternyata menembus sampai ke bagian otot. Bisa jadi yang dibakar bukan cuma sel kulit, tapi sel rambut, tapi sel otot sampai dalam gitu. Bahkan sampai sel saraf, jadi luka. Kalau pakai terapi obat, ternyata obatnya tidak spesifik. Dioles ke sini, karena misalkan olesnya mengenai benda lain atau bagian tubuh lain, jadi terkena dampaknya dan ikut rusak juga. Dalam artian ikut rusak juga. Itu dampak ekstrimnya. Jadi prinsip baik itu di alam ya ataupun di tubuh ini selalu diingat bahwa intervensi, terutama intervensi manusia itu cenderungannya tidak baik, kecenderungannya tidak baik. Kalau di alam kan intervensinya manusia luar biasa. Dalam sejarah nggak ada tuh dulu kucing yang nggak ada bulu, tahu ya kucing Sphinx ya? Pernah lihat nggak kucing yang nggak ada bulu? Raditya Dika tuh ya, kucingnya Raditya Dika. Itu kucingnya alami nggak sih Pak? Nggak. Hasil silangan jadi. Itu intervensi manusia. Padi itu udah hampir tidak ada yang alami. Silangan lagi untuk mendapatkan padi yang lebih cepat panen dengan bulir beras yang banyak. Jadi semuanya antroposentris gitu. Jadi intervensi manusia dalam tubuh atau dalam lingkungan gitu ya konsepnya, kecenderungannya tidak baik. Walaupun ada yang baik, intervensi manusia ada yang baik, tapi biasanya ada dampaknya. Gitu. Tapi kalau intervensi terhadap penyakit tertentu jelas perlu intervensi. Tapi kalau hal yang normal, sudah baik-baik saja, sudah teratur, sudah damai, sudah tentram, sejahtera, sentosa, terus diganggu, baik itu ditambah lajunya atau dikurangi atau dihambat lajunya, biasanya dampaknya kurang baik. Gitu Samuel. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Kansa mau nambahin lagi? Wah, ini tektokan ya. Kansa Samuel. Cukup ya Kansa ya? Saya boleh bertanya Pak? Patan boleh Patan. Ya, Lalu saya tadi dulu sebentar. Tadi di fase interfase itu Pak kan ada G1, S sama G2 sama fase M ya Pak? Ya. Itu urutannya itu gimana gimana ya? Pak? Ulang. Kok ada kan M di interfase? Fase kan ada interfase Pak. Ya. Di interfase itu ada G1, S sama G2 sama betul, fase M.
Fase M-nya masuk nggak, Pak? Fase M nggak di interfase. Oh, ya yang jelas ada 3 itu kan, Pak. Nah, Betul. itu tuh replikasi, penggandaan organel, terus penyusunan benang spindle itu spesifiknya di mana, Pak? Di masing-masing. Saya ulang tadi sedikit ya. Oke, di sini nih. Ini oke, saya masuk ke mana nih? Sudah saya tampilin slide-nya sekalian deh ya. Nah, sekarang di sini. Tadi ya, tampilannya seperti ini. Ada cell cycle gitu ya, ada checkpoint. Nah, ini tampilannya kayak gini. Ternyata selain tadi siklusnya melingkar kayak gini, ada checkpoint-nya. Nah, G1S, G2. Interfase 3 siklus, 3 fase ini dia interfase untuk resting dan preparation. Jadi G1 ini lebih ke untuk growth-nya. Ketika selesai mitosis membelah, masuk G1, dia tumbuh dulu. Biarin selnya membesar. Selnya membesar gitu ya. Kemudian DNA-nya sudah settle, terbungkus dengan rapi. Pokoknya ini semua beres-beresnya lah. G1. Ketika S, ini dia sudah mulai menyalin. Siap-siap buat membelah. Preparation. Apa yang dia belah di sini, apa yang dia copy di sini tadi, Fatan ingat nggak? S. Organel, Pak. Kurang tepat. DNA ya, Pak. Materi genetik, Pak. Materi genetiknya, betul. Theodore, Restu, Arinda, dan yang lain. Di sini nih, disalin dulu. Kromosom, DNA, materi genetiknya disalin. Spesifik, nggak ada yang lain sebenarnya. Hanya itu. Namanya proses replikasi, nanti kita belajar. Setelah selesai masuk G2. G2 udah mendekati untuk pembelahan nih. Dia harus siap-siap. Apalagi yang disalin? Cek semuanya. Ribosom udah terkopi belum? Cek mitokondria udah terkopi semua belum? Untuk kita bagi 2 nih. Cek nukleus. Siap, nukleus ini nanti kita bagi 2. Oke, yang lain organel gimana? Retikulum endoplasma. Vakuola kalau ada misalkan. Itu dicek semua. Sekaligus selain menyalin organel, dia juga mempersiapkan protein dan enzim dan energi untuk masuk tahap M, pembelahan. Kurang lebih gitu, Fatan. Berarti kalau ditanya pada fase apa terjadi penggandaan organel itu di G2 ya, Pak? G2 tepatnya. Banyak di sini. Ada nggak di G1? Mungkin dia nyicil ketika tumbuh, kayak yang kecil-kecil kayak apa misalnya? Lisosom misalkan. Sambil tumbuh, sambil ngebelah, ada di sini. Tapi tidak banyak, sebanyak G2. Gitu ya. Beberapa textbook bilang G1 udah mulai nih. Selain tumbuh, dia juga ngebelah organel. Beberapa textbook. Ketika textbook tersebut bilang G1 itu sudah mulai membelah organel dan sudah mulai tumbuh, berarti di G2 fokusnya menurut textbook itu pasti tinggal pembuatan protein, pembuatan enzim, dan energi aja. Tapi nggak ada, betul juga, nggak salah juga. Kalau G1 dia sudah mulai nyicil penggandaan organel. Tapi puncaknya itu di G2. Jelas, Fatan? Jelas, Pak. Baik. Oke. Saya lanjut sedikit. Nih ya. Ini enggak nih. Ini biomol, sorry. Ini nggak masuk ke biologi umum. Saya stop di sini. Apa sih ini? Ini adalah checkpoint pada siklus sel. Ini nanti kalian dapatkan di semester berapa? Di semester 5. Di genetika juga enggak. Ini mekanisme biomolekuler. Kalian cukup tahu aja bahwa ternyata ada checkpoint. Dalam pembelahan sel tidak semudah itu. Checkpoint itu artinya apa? Dia mengecek. Tadi misalkan kita habis menyalin DNA. Ada yang ngecek. Sebentar. Sebelum lanjut ke G2, saya mau lihat DNA Anda sudah betul belum? Dicek sama dia. Wah, masih ada yang salah DNA Anda. Nggak boleh lanjut ke G2 tuh. Gitu. Jadi ada berapa checkpoint nanti? Ada beberapa checkpoint. Ada checkpoint di G1 gitu ya. Nanti ada checkpoint di S fase sintesis. Nih. Ada di G2. Nanti ada checkpoint-checkpointnya.
Ini nanti mekanismenya mekanisme seluler. Belum saya ajarkan di biologi umum. Oke ya, berarti ini sudah selesai semua. Ini tampilan kalau di mikroskop, jadi sebanyak ini sekali lihat. Dan dipilih-pilih. Nanti tinggal di zoom, tinggal di crop mana yang ini. Oke, materinya sampai sini. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan, masih kita punya ada waktu sedikit. 2 pertanyaan mungkin bisa. Ada, silakan. Terkait materi mitosis atau pembelahan sel. Izin bertanya, Pak. Restu, silakan Restu. Mungkin agak sedikit keluar dari bahasan gitu ya, Pak. Jadi Silakan. ini Pak, saya sering gitu Bang lihat para influencer itu berlomba-lomba ingin memenangkan mana sih yang lebih baik antara carnivore diet ataupun vegetable diet gitu Pak. Jadi dia saling mengagungkan gitu Pak. Nah menurut Bapak, manusia itu gimana sih? Apakah harus dua-duanya atau gimana Pak? Baik. Oke. Oh, jadi saya dibentur-benturkan dengan ini ya nanti dengan grup carnivore diet dan ini ya. Vegetarian gitu. Oke. Ini pendapat pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya. Secara umum manusia bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan. Bisa dibilang karnivor, bisa dibilang herbivor, makanya tepatnya kita omnivor. Tapi ada limitasi. Tahu dari mana, Pak? Kita bisa makan hewan atau kita karnivor? Ada yang mau bantu jawab nggak? Tahu dari mana sih kok kita bisa dibilang karnivor? Dari mana? Kita punya gigi taring bukan, Pak? Nah, Samuel, benar. Ada taring. Pernah lihat taring sapi? Enggak lah. Kalau enggak ya, enggak ada ya. Kalau ada taring sapi kabur mendingan. Itu bukan sapi. Mungkin makhluk lain. Jadi enggak ada taring sapi. Pak, saya ketemu sapi ada taringnya, Pak. Wah, kabur mendingan. Itu bukan sapi berarti. Sapi tidak ada taring. Karena sapi herbivore. Organisme yang salah satu cirinya memiliki gigi taring, dia memiliki fungsi mengoyak. Fungsi mengoyak biasanya digunakan untuk memakan daging, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa kita juga bisa berperan sebagai herbivore, walaupun bukan herbivore sejati. Kenapa bukan herbivore sejati? Karena ada enzim-enzim yang tidak kita punya, yang hanya dimiliki oleh hewan-hewan atau organisme herbivore sejati. Ada yang tahu enzim apa? Saya kasih clue, enzim ini fungsinya untuk memecah selulosa. Maka nama enzimnya adalah yang untuk memecah. Sherly, apa Sherly? Selulase dan sintase. Selulase tepatnya. Enzim yang berfungsi memecah lipid namanya apa? Lipase, Pak. Lipase, Riani. Enzim yang memecah amilum. Amilase, Pak. Amilase, memecah protein. Peptin, Pak. Protase. Protease. Betul. Jadi jangan bingung kalau lihat nama enzim. Yang mecah selulosa apa, Pak? Selulase. Gitu ya. Kita nggak punya selulase. Atau sedikit sekali. Ada nggak? Ada. Contohnya ya, ini mohon maaf nih ya, buat restu dan yang lain. Makan sayuran, kadang yang kita keluarkan dalam bentuk feses, sayurannya tidak tercerna sempurna. Pernah memperhatikan nggak? Wah, pada ngangguk. Arinda ngangguk, Alvira ngangguk. Berarti pernah memperhatikan ya? Paling sering makan cabai ya. Pasti biji cabainya itu tidak akan terhancurkan sempurna. Makan kangkung juga. Artinya sayuran-sayuran yang kandungan selulosanya tinggi. Kita butuh sayuran, butuh untuk serat. Memperlancar buang air besar. Mendapatkan mikronutrien. Mungkin Pak Adi kemarin sempat bahas sedikit ya.
Ada kalium pada pisang, fosfor, kalsium, natrium, dan seterusnya. Gitu. Itu dasarnya dulu, sebelum saya jawab tanya Restu. Pak, ada yang vegetarian, ada yang diet karnivor, dia nggak mau makan sayuran gitu ya. Idealnya, makanan itu nutrisi harus seimbang. Ketika kita menghilangkan satu elemen, misal, tidak boleh stop makan karbohidrat, salah. Kalau tidak sama sekali tidak makan karbohidrat, salah. Mengurangi, betul. Mengganti karbohidrat, betul. Karena karbohidrat tidak selalu dengan nasi, misalnya. Tapi menghentikan asupan karbohidrat, salah. Di vegetarian yang paling umum, contohnya, dia tidak mendapatkan protein hewani. Dia hanya mendapatkan protein nabati, gitu ya, dari segi protein. Nah, pertanyaannya, apakah cukup nanti protein nabati tersebut menggantikan protein hewani? Nah, itu yang perlu dikaji lebih dalam. Kadang bisa tergantikan, kadang tidak bisa tergantikan. Pun sebaliknya, orang yang nggak mau makan sayur, biasa banyak nih, yang nggak mau makan sayur bukan karena dia carnivore diet, emang nggak suka, bisa dipinggirin kalau udah sayur udah nggak dimakan. Kecil juga dulu saya kayak gitu. Nah, dia nggak dapat protein nabati. Apakah bisa protein hewaninya menggantikan protein nabatinya? Itu yang perlu diteliti lebih lanjut. Tapi pendapat saya, asupan gizi kita harus seimbang. Dan kita adalah organisme omnivora. Yang boleh dilakukan menurut saya hanya mengurangi, menambahkan, atau membatasi, bahkan mengganti. Bukan menghilangkan. Karena dikhawatirkan kalau ada yang dihilangkan dan asupan penggantinya tidak bisa menggantikan peran atau fungsi yang dihilangkan, akan terjadi defisiensi namanya. Kekurangan nutrien tertentu. Contoh kecil aja, yodium. Kita butuh yodium itu dalam bentuk kadar yang sangat kecil, yodium. Tapi kalau kurang yodium, ada penyakit namanya defisiensi yodium, yang kita kenal dengan nama penyakit gondongan atau gondok, yang lehernya membesar. Itu defisiensi yodium. Makanya dulu ada, nggak tahu sekarang kayaknya udah jarang. Makanlah garam-garam beryodium. Karena salah satu dapat yodium itu dari garam. Dan yodium itu mikronutrien, kita nggak butuh banyak-banyak. Kalau kebanyakan justru juga kurang baik. Karena nggak bisa disimpan oleh tubuh. Mikronutrien tidak bisa disimpan dalam tubuh. Paling sering kasus mikronutrien yang berlebih atau salah guna adalah vitamin C. Ada yang hobi makan vitamin C di sini? Hati-hati ya. Ada? Saya, Pak. Fatan. Ini saya peringatkan nih, Fatan. Vitamin dan mikronutrien lain tidak bisa disimpan dalam tubuh. Sebaiknya minum vitamin C ketika kita butuh. Kan vitamin C biasanya kalau kita menghindari sakit gitu ya, atau sedang sakit, atau membantu regenerasi sel. Kalau Fatan sehat, bugar, jasmani rohani sehat, minum vitamin C, apalagi yang sampai 1000 mg atau 500 mg juga udah banyak. Biasanya tuh yang diserap cuma sangat sedikit. Sisanya diapain? Dibuang melalui apa? Ada yang tahu nggak? Urin bukan? Urin, Pak. Urin. Warnanya akan menjadi lebih Kuning. kuning, orange. Sehingga kasihan ginjalnya. Tapi kalau lagi sakit, lagi pemulihan, pasca penyembuhan, boleh Fatan minum banyak vitamin C. Atau minum vitamin C jangan banyak-banyak juga. Karena prinsip mekanisme tubuhnya, mikronutrien tidak bisa disimpan. Kalau sudah cukup, dia akan dibuang melalui sistem sekresi. Restu, kurang lebih gitu jawaban saya ya. Cukup jelas nggak? Tuh. Siap, Pak. Berarti yang ada salah satu, Pak, saya ngikutin dia gitu, dia bilang gini, kalau udah makan daging itu nggak perlu makan sayuran karena di dalam daging itu ada kandungan serat dari yang hewan itu makan gitu, Pak. Jadi itu salah ya, Pak, kayak gitu ya? Oke. Nah, salah atau betul? Tadi yang saya bilang.
setiap detail nutriennya saya belum baca atau belum teliti. Tapi yang Restu perlu kritisi gitu ya, apalagi udah belajar biologi umum, dan yang kalian perlu kritisi ketika dapat satu informasi tadi. Pertama, manusia itu ditakdirkan omnivore. Kita karnivor juga, kita herbivore juga. Itu satu pendapat saya. Tahu dari mana, Pak? Kita punya taring. Yang kedua, kita bisa mengolah sayur. Kalau kita bukan herbivore sama sekali, kita makan kangkung, keluarnya tetap kangkung utuh. Ternyata enggak. Kita makan cabai, keluarnya tetap cabai. Ternyata enggak. Ada yang hilang, tapi ada yang tetap ada. Jadi dibilang herbivore, ya, tapi tidak sejati. Itu satu. Yang kedua, Restu perlu teliti. Apakah tadi ya, kasus yang tadi info yang Restu kasih. Apakah serat pada daging itu sama dengan serat pada tumbuhan? Gitu ya. Kalau serat pada daging itu bisa menggantikan serat pada tumbuhan, berarti ya, bisa dikatakan tidak perlu makan sayur, bisa digantikan oleh daging. Tapi apabila serat pada daging itu berbeda dengan serat pada tumbuhan, apalagi tidak bisa menggantikan fungsinya, berarti salah. Tetap yang makan daging harus makan tumbuhan. Karena ada peran yang tidak bisa digantikan. Nah, itu yang harus dipelajari lebih lanjut. Selain struktur, selain fungsi, juga perannya dalam tubuh metabolismenya. Tapi kalau prinsipnya ternyata bisa, gitu ya, ternyata bisa, ya nggak masalah. Tapi yang saya tahu, yang saya pahami, protein nabati dan protein hewani, kalau serat saya belum terlalu baca ya, strukturnya berbeda. Sama kayak lemak nabati dan lemak hewani. Kalau lemak nabati, cirinya dalam suhu ruang bentuknya apa kalau lemak nabati? Lemak-lemak dari tumbuhan. Membeku ya. Bentuknya apa? Bentuknya apa, Restu? Bentuknya? Kayak blueberry kan dari nabati ya, Pak? Bukan, Pak? Jangan blueberry gitu. Oh, Minyak kan dari kelapa sawit. Ada lemaknya nggak? Ada lemaknya di minyak. Bentuknya apa tuh lemaknya? Cair. Cair. Betul, Shirley dan yang lain. Lemak hewani, cirinya pada suhu ruang dia Padat. Padat gitu ya. Tetelan, gajih, apalagi lemak-lemak hewan lah, lemak-lemak hewan. Di suhu ruang padat dia. Nah, itu strukturnya beda. Dari struktur saja sudah berbeda. Kemungkinan besar fungsinya pun beda. Kemungkinan besar metabolisme dalam tubuhnya pun juga beda. Kalau serat saya belum terlalu paham, tapi protein dan lemak hewani, nabati strukturnya berbeda. Karena strukturnya berbeda, kemungkinan besar fungsinya pun berbeda. Gitu Restu. Jadi perlu dikritisi dan dipelajari lebih lanjut tuh kalau kayak serat dan aspek-aspek lain. Saya cuma ngasih pemahaman generalnya aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Menarik diskusinya, tapi harus saya cukupkan kayaknya. Kita sudah di penghujung waktu. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan terkait pembelahan sel atau mitosis, silakan dituliskan di kolom komentar pada Google Classroom, pada link Zoom-nya. Atau kalau mau nanti dirasa harus diskusi langsung, kita lanjutkan di pekan depan saat membahas meiosis di hari Selasa, insya Allah. Oke, sebelum saya tutup, kita dokumentasi akhir. Silakan, Kiasi, bisa bantu dokumentasi. Iya, Pak, bisa. Saya mulai untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik, terima kasih, Kiasi. Pertemuan hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu hari Selasa. Tetap ya, harusnya kan luring. Nanti saya infokan apakah Selasa luring atau tidak. Tetap nanti Kiasi tolong ingatkan saya, H-1. Atau minimal paginya lah, saya akan coba infokan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya, dan diskusinya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan dalam penyampaian materi pada hari ini. Saya tutup
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.